Yasmin tiba di kamar mandi. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Aku tahu kamu tidak ingin membuatku menderita. Tapi kita benar-benar perlu membicarakan masalah ini secara jangka panjang. Semua orang berada di lingkaran yang sama, jadi tidak ada gunanya bermusuhan LM yang sedang naik daun. Bagaimana kalau kamu membahas hal ini dengan perusahaan Stefan lagi? Aku beritahu kamu sesuatu. Bukti kita sudah lengkap. Video juga sudah ada, termasuk suara di dalamnya. Perusahaan Stefan tidak akan bisa membuatmu dirugikan." Luna berdiskusi dengan Yasmin. Yasmin bergumam setelah menutup telepon dengan Luna. Dia menelpon nomor yang diberikan Luna. Hanya saja setelah menelpon beberapa kali, nomor itu selalu sibuk. Yasmin menunggu beberapa menit lalu menelpon lagi, tapi masih sibuk. Karena telepon tidak bisa terhubung, dia hanya bisa menyerah. Setelah mengirim pesan ke Luna, dia berbalik dan meninggalkan kamar mandi. Jason melihatnya kembali dan bertanya, "Bagaimana hasil diskusi dengan Bu Luna? Bagaimana menyelesaikannya?" "Belum," kata Yasmin. "Kamu masih terlalu muda. Sangat jelas perusahaan Stefan menyeretmu ke bawah. Mereka pasti mencari cara mengeluarkan Stefan keluar dari masalah ini. Mereka mengatakan ingin berdiskusi hanya untuk menunda waktu kalian," kata Jason terus terang tanpa malu-malu. Awalnya Yasmin terlihat tegas, jadi dia tidak ingin mengingatkannya. Tapi sekarang sepertinya Yasmin tetap masih terlalu baik pada Stefan. Apa benar-benar tidak ingin menyakiti pria yang merusak reputasinya? "Tapi, bukankah kamu sudah memberikan rekaman video padaku? Jika perusahaan Stefan berulah, aku bisa merilis video lengkapnya," jawab Yasmin dengan tenang. "Di dalam video itu ada banyak hal yang dibahas. Kamu bisa merilisnya. Fakta anak keluarga Setiawan hilang selalu dirahasiakan. Jika kamu merilisnya, apa yang dipikirkan keluarga Setiawan?" Jason tanpa sengaja menjadi serius. Yasmin mengerutkan bibir, tidak mampu membantah kata-kata Jason. "Aku tidak ingin membuat musuh dalam industri hiburan." Yasmin terdengar sedikit lebih jujur. "Yasmin, aku tahu kalian tidak suka padaku, tapi kalian harus mendengarkan aku. Cepatlah lakukan klarifikasi. Kamu bisa menyinggung selebriti setika Stefan, bahkan perusahaan di belakangnya," kata Jason dengan suara yang dalam. "Saat kamu mengatakan aku mampu menyinggung mereka, kamu ada di dalamnya kan? Kalau begitu, tidak bisa. Anggota keluarga Pak Jason sangat merepotkan. Seharusnya Pak Jason juga tahu hal ini." Yasmin tegas. "Kenapa kamu tidak bisa mempercayaiku sekali saja?" Nada bicara Jason terdengar sakit hati. "Ini tidak ada hubungannya dengan apa aku percaya padamu atau tidak. Aku tidak ingin terlibat denganmu lagi. Aku rasa kamu seharusnya menghormati pemikiranku," kata Yasmin sambil berjalan untuk duduk di sebelahnya. Dia menghindari Jason seperti menghindari binatang beracun. Mata Jason bergetar. Setelah beberapa saat, dia mengepalkan tangan dan menahan emosi negatif yang tumbuh dalam hatinya. "Kalau begitu, kita diskusikan. Bagaimana perusahaan Stefan melakukan klarifikasi lebih dulu dan merugikan kamu dan LM?" Jason bertanya padanya dengan suara tenang. Yasmin menoleh dan menatapnya dengan ekspresi serius. "Kalau saat ini aku mengatakan mengandalkan Stefan, mungkin kamu merasa ini konyol. Tapi aku percaya pada Stefan. Dia tidak kabur dan berinisiatif menelponku. Aku harus memberinya satu kesempatan, membiarkan dia bertanggung jawab padaku dan LM."
Rasa pahit berkilat di mata Jason. Pada saat kritis, Yasmin percaya pada Stefan, bukan dia yang merupakan mantan suaminya. Dia juga harus mengakui bahwa perkataan Yasmin tidak dapat dibantah. Ada banyak tekanan di belakang Stefan, tapi di bawah tekanan tersebut dia tetap menelpon Yasmin untuk meminta maaf dia telah memenangkan hati Yasmin. Ketika Kevin kembali, dia menemukan ada yang salah dengan suasana di antara mereka berdua. Sepertinya bertengkar, tapi Yasmin tidak marah. Sebaliknya kondisi Jason sedikit buruk. Mau minum? Kevin menyerahkan segelas es teh stroberi pada Yasmin. Yasmin mengulurkan tangan dan mengambilnya. Terima kasih. Aduh, kita ini teman. Tidak perlu berterima kasih. Kevin duduk dan melirik ke arah Jason. Jason menunduk dan mengeluarkan tablet untuk menangani pekerjaan. Dia mengabaikan Kevin. Ketika diumumkan pesawat telah tiba di bandara, Yasmin membuang es teh stroberi yang tersisa setengah. Saat mereka naik pesawat satu persatu, Kevin menarik Jason dan berjalan sedikit lebih lambat. Bagaimana obrolan kalian? Kenapa aku merasa pikiranmu tidak fokus? Kevin bertanya pada Jason dengan suara rendah. Tidak bagaimana-bagaimana. Jason berkata dengan tenang. Secara keseluruhan, di hatinya pria manapun lebih baik dariku. Mendengar ini, Kevin melirik ke arah Yasmin yang anggun dan berkata, kamu tahu sebelumnya kamu salah. Jadi harus mengakuinya. Sebelumnya dia menyukaimu. Kamu sendiri yang tidak menerima perasaannya dan melukainya. Pelan-pelan, kalian baru saja bercerai. Kalau aku bisa mengendalikannya, apa aku tidak ingin pelan-pelan? Jason bertanya padanya, karena terlalu banyak orang yang memperlakukan Yasmin dengan baik. Makanya dia takut jika tidak hati-hati Yasmin akan bersama dengan orang lain. Hei, sekarang dia tidak memikirkan cinta. Dia saja menolak Stefan dengan begitu baik. Apalagi kamu. Kevin melirik Jason dengan pandangan membandingkan di matanya. Jason menatapnya dengan dingin. Dia berkata tanpa kehangatan. Maksudmu? Aku tidak sebaik Stefan. Kevin segera menjauh darinya. Aku hanya menganalisis dari sudut pandang kakak ipar. Sepertinya, menurutmu suasana hatiku tidak cukup buruk, kata Jason dingin dan mempercepat langkahnya. Hei, tunggu aku. Kevin segera mengikutinya. Setelah naik pesawat, Yasmin duduk memakai kacamata hitam dan menutup telinga. Dia berencana untuk tidur. Untuk sementara ini, dia tidak tahu bagaimana Stefan akan menyelesaikan masalah, maupun apa yang akan dilakukan perusahaan Stefan, tapi dia bersedia memberikan wajah pada perusahaan Stefan. Sekarang tergantung apakah Stefan akan mengecewakannya atau tidak. Selama 2 jam perjalanan, Yasmin bisa tidur nyenyak. Ketika pesawat mendarat, Yasmin dibangunkan oleh pramugari. Kevin tertawa dan bercanda. Masalah sudah begitu besar, semua orang sudah panik, tapi kamu masih bisa tidur dengan nyenyak. Apa kamu sedang membicarakan masalah antara aku dan Pak Stefan? Yasmin menggosok matanya dan menguap. Siapa lagi? Perusahaannya telah mengeluarkan pernyataan. Seperti yang dikatakan Pak Jason, mereka ingin kamu menjadi kambing hitam, kata Kevin tanpa daya. Yasmin sedang tidur tidak ada gunanya bagi dan Jason merasa khawatir. Kalau Stefan tidak menyelesaikan masalah ini, aku yang akan menyelesaikannya. Yasmin membuka botol air lalu meneguknya. Saat ini pikirannya masih belum terkumpul karena baru bangun tidur. Dia tidak ingin memikirkan masalah ini.
Jason keluar dari kamar mandi, matanya tertuju pada wajah Yasmin, ekspresinya seperti biasa. Haruskah kita menunggu Stefan maju untuk menyelesaikannya? Iya, Yasmin mengangguk. Jason tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah keluar dari bandara, Yasmin menerima telepon dari Luna. Perusahaan Stefan benar-benar sialan. Pantas saja kamu tidak bisa menghubungi mereka. Ternyata ini yang menunggu kita. Sekarang aku akan melakukan klarifikasi. Kita rilis videonya. Luna berteriak marah. Mereka memberikan muka pada perusahaan Stefan, tapi malah menusuk mereka dari belakang. Ternyata memang benar, orang yang berkecimpung dalam dunia hiburan memiliki cara yang licik dan kotor. Jangan panik dulu, kita lihat apa yang akan dikatakan Stefan. Kata Yasmin, dia telah kehilangan kesempatan karena tidak ingin memiliki musuh, tidak perlu merasa emosi. Apa Stefan bisa dipercaya? Bagaimana jika dia bersembunyi setelah melihat pernyataan perusahaannya sangat menguntungkan baginya? Nada bicara Luna dipenuhi kekhawatiran. Itu juga bagus. Dia pernah membantuku. Aku berhutang budi padanya. Kali ini kita menjaga reputasinya. Anggap saja membalas budinya, kata Yasmin dengan lembut. Mendengar ini Luna berkata dengan getir, mulai sekarang kita perlahan-lahan akan menjadi lebih kuat. Jadi hanya orang lain yang akan berhutang budi pada kita. Dia masih belum tahu Stefan pernah menyelamatkan nenek Lukmantara. Dia hanya mengira ini hanya bantuan saat membantu Yasmin menghadapi Yuanita di dalam kru produksi. Benar, cepat atau lambat hari itu akan datang. Saat pulang aku akan memberitahumu hal yang membahagiakan. Ini adalah hal yang sangat membahagiakan. Yasmin menghiburnya sambil tersenyum. Nada suaranya sedikit bersemangat. Jason tanpa sadar meliriknya. Bagaimanapun dia mengetahui Vicky memiliki barang bagus dan Yasmin seharusnya membelinya. Jika tidak, Yasmin tidak akan begitu senang. Oke, aku akan menunggu kabar baik darimu, Luna segera menjawab. Setelah menutup telepon, senyuman di bibir Yasmin masih terpasang di wajahnya. Membicarakan mutiara Vicky membuat suasana hati Yasmin yang buruk hilang. Membahas hal ini bekerja sama dengan Vicky lebih tenang. Hal apa yang begitu membahagiakan? Ceritakan padaku. Saat tidak ada kerjaan, Kevin adalah orang yang suka ikut keramaian. Itu tidak ada hubungannya denganmu, jadi aku tidak akan memberitahumu. Aku akan mentraktirmu teh buah setelah kita meninggalkan bandara, mau tidak? Yasmin memandang Kevin, sikapnya pada Kevin lebih akrab dibandingkan sikapnya pada Jason. Dia masih menganggap Kevin sebagai teman. Jason bahkan tidak tahu apa di mata Yasmin dia tidak ada bedanya dengan orang asing. Aku mentraktirmu minuman di kota Selat. Kamu sudah begitu tidak sabar membalasnya. Kevin pura-pura patah hati dan menutupi dadanya. Apa kamu bisa menyimpan hutang budi ini lebih lama? Kamu bisa traktir aku saat aku pergi ke LM. Sejak kapan kamu datang ke LM tanpa aku suguhi minuman? Yasmin merasa tidak percaya. Kalau begitu, kamu katakan itu bukan balasan karena aku mentraktirmu minum di kota Selat. Aku akan meminumnya. Kevin meletakkan tangannya dan pura-pura bersedih. Jason meliriknya dan berkata, kamu bahkan berakting. Bukankah aku sedang membuatnya senang? Sudah. Aku tidak akan bercanda lagi. Aku akan meminum teh buah apapun yang diberikan Nona Yasmin padaku. Kevin tahu Jason diam-diam cemburu lagi. Yasmin membelikan teh buah untuk Kevin. Jason tahu Yasmin tidak mau membelikannya.
Jadi dia langsung mengatakan dia tidak mau minum. Dengan begini Yasmin tidak perlu merasa khawatir. Yasmin masuk ke dalam taksi. Kevin menyesap teh buahnya dan berkata, "Bahkan menolak naik mobilmu. Aduh, tutup mulutmu," kata Jason dingin. Kevin tertawa dan mengikutinya ke dalam mobil. Dia mengeluarkan ponsel dan hendak masuk Instagram saat melihat unggahan Instagram Stefan. Stefan mengunggah sesuatu di Instagram. Dia mengerutkan kening dan dengan cepat mengklik Instagram. Jika kali ini Stefan melakukannya dengan baik, Jason akan berada dalam masa krisis. Demi Yasmin, seorang pria mengabaikan semua tekanan yang ditujukan padanya. Wanita mana yang hatinya tidak akan tergerak? Yasmin yang sedang duduk di dalam taksi tidak tahu bahwa Stefan telah mengunggah di Instagram. Dia mengeluarkan sekantong kecil sampel mutiara yang diberikan Vicky dari tasnya, dan dia mengaguminya dengan hati yang senang. Saat berada di kota Selat, dia dengan susah payah menahan diri untuk tidak menunjukkan dirinya begitu menyukai mutiara ini, supaya Vicky tidak menyadarinya. Bagaimanapun Vicky adalah penjual. Kalau mengetahui apa yang dipikirkan pembeli, bukankah akan mati-matian menaikkan harga? Saat dia sedang menatap mutiara dengan kualitas yang sangat bagus itu, ponselnya berdering. Yasmin pun menyimpan mutiaranya. Pesan itu dikirim oleh Luna dan merupakan tautan ke Instagram. Yasmin membukanya, dia melihat unggahan yang ditulis oleh Stefan. Dia langsung menjadi tenang dan terlihat serius. Yasmin belum membaca unggahan Instagram yang diposting oleh perusahaan Stefan sebelumnya, tapi unggahan Instagram milik Stefan sendiri sangat tulus. Sebelum mengklarifikasi masalah ini, aku ingin minta maaf pada Nona Sani kalau telah menyebabkan begitu banyak masalah baginya. Aku benar-benar merasa bersalah atas hal ini. Aku pertama kali mengenal Sani sebelum kota Yeli. Sebelumnya aku pernah mengunggah Instagram The Inn of River. Itu adalah nada dering ponsel Sani. Kalian semua seharusnya tahu, sebelum identitas asli Sani terungkap, dia sudah merahasiakannya dengan sangat baik. Bahkan setelah pertemuan pertamaku dengannya, aku tidak mengetahui berita apapun tentangnya selama 3 tahun. Stefan menulis dengan sangat tulus dari pertama kali dia bertemu Yasmin hingga 3 tahun berikutnya dengan perhatian terus-menerus. Setiap kepingan ingatannya dia tulis dengan sangat jelas seolah-olah sedang menulis buku harian. Setelah melihat ini, Yasmin masuk ke dalam lamunan. Selama 3 tahun pernikahannya dengan Jason, ada seseorang di ibu kota yang dengan sabar dan menahan diri untuk merindukannya. Pemikiran ini membuat Yasmin merasa sangat aneh. Di akhir Stefan menyatakan bahwa pertunangannya ditentukan oleh tetua di keluarganya, tapi dia memiliki hak untuk memiliki kebebasan mengejar seseorang. Dia selalu mengatakan pada orang luar kalau dia adalah lajang. Saat bertemu dengan wanita yang dia cintai, dia akan mengejarnya. Dia tidak mengatakan akan mengikuti pertunangan yang diatur oleh tetua di keluarganya. Yasmin merasa sedikit emosional setelah membacanya. Dia masuk Instagram perusahaan Stefan dan menemukan di dalam pernyataan yang mereka tulis semua ini adalah kesalahannya. Perusahaan menyatakan setiap hari di kota Yeli dia lari pagi bersama Stefan dan sangat akrab dengan Stefan, sedangkan Stefan adalah orang yang sederhana dalam hubungan. Secara keseluruhan, secara diam-diam menunjukkan dia yang menipu Stefan, dan Stefan tidak menyadari penipuannya. Tapi perusahaan akan menjelaskannya pada Stefan dan memastikan akan memberikan penjelasan pada penggemar mengenai masalah ini. Unggahan Stefan di Instagram merupakan tamparan bagi perusahaannya di depan umum, mempermalukan pernyataan yang diberikan perusahaannya.
Yasmin memikirkannya. Bukankah Stefan adalah artis pertama yang menantang agensinya secara terbuka? Begitu unggahan ini keluar, Stefan dan Sunny menjadi pencarian panas di saat yang bersamaan. Sunny yang diam-diam dicintai Stefan selama 3 tahun membuat para penggemar Stefan merasa iri dan memaki. Taksi berhenti di depan pintu LM. Yasmin keluar dari mobil dan melihat Luna. "Akhirnya, kamu pulang dengan selamat. Ayo cepat masuk." Luna melangkah maju untuk membantunya membawa koper. Wajah Yasmin dipenuhi dengan kelegaan. "Kali ini aku membeli produk yang bagus. Nanti aku tunjukkan padamu." "Kamu tidak peduli dengan apa yang terjadi di internet." Luna menarik kopernya. Keduanya berjalan ke LM sambil berbicara dan tertawa. "Unggahan Stefan sudah cukup. Kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya," kata Yasmin. "Penggemar Stefan cukup baik. Kebanyakan dari mereka berharap dia sukses dalam mengejarmu. Dia juga tidak mengatakan apa akan terus mengejarmu atau tidak." Luna sangat tertarik dengan hal ini. Jika Stefan bisa mengejar Yasmin dengan gigih dan mereka berdua bisa bersama, dia juga akan ikut berbahagia untuk Yasmin. Stefan adalah orang yang bertanggung jawab. Luna setuju jika Yasmin bersama dengannya. "Aku tidak akan menerimanya. Kamu jangan berharap," Yasmin berkata dengan tegas. "Sekarang aku terobsesi dengan pekerjaan, jadi aku tidak akan pacaran." Terlebih lagi, dia tidak lagi tertarik pada hal-hal seperti cinta. Lebih baik mempertimbangkannya. Bagaimanapun, nenek akan khawatir. Dia sudah tua. Satu-satunya orang yang dia khawatirkan adalah kamu. Dia akan tenang jika ada orang yang menggantikannya menjagamu dengan sepenuh hati. Luna berkata dengan sungguh-sungguh. Tentu saja dia percaya Yasmin dapat hidup dengan baik sendirian, tapi nenek Lukmantara akan menjadi sakit karena khawatir. Jadi jika Stefan benar-benar cocok, sebagai sahabat baiknya, dia tetap berharap Yasmin akan mempertimbangkannya. "Kamu ini terlalu sering berhubungan dengan nenekku, langsung menjadi ibuku," kata Yasmin sambil tersenyum tak berdaya. Selama dia tidak ada, Luna mengunjungi nenek Lukmantara setiap hari dan menjadi sepemikiran dengan nenek Lukmantara. "Aku tidak berani menjadi ibumu. Bukankah ini hanya akan membuat umurku pendek?" Luna bercanda sambil tersenyum. Keduanya memasuki kantor. Yasmin mengeluarkan mutiara dari tasnya dan menyerahkannya padanya. "Lihat warnanya. Ini mutiara laut. Keluarga Vicky yang membudidayakannya. Hebat sekali. Mutiara merak hijau ini spesies sangat langka. Katanya sangat sulit membudidayakan, apalagi di kota Selat." Luna berdiri di seberang kantong plastik. Dia menatap mutiara itu dengan wajah penuh kegembiraan. Yasmin mengeluarkan sebotol air mineral dari lemari es, membukanya dan meneguknya 2 kali sebelum menjawab. "Benar, Vicky tidak memiliki jalur untuk menjualnya. Penjual perhiasan juga tidak bisa memberikan keuntungan banyak dan ingin menekan harga, makanya terus menimbunnya sampai ribuan. Pantas saja kamu sampai menghabiskan 20 miliar untuk mutiara, tapi ini harga yang sangat murah." Luna sangat menyukai mutiara merak hijau ini. "1 butir ini aku sengaja membawanya pulang untukmu. Kamu bisa menggunakannya untuk membuat perhiasan yang indah." Suara Yasmin dipenuhi dengan rasa sayang padanya. "Kebaikanku padamu tidak sia-sia." Luna tiba-tiba berseri.